Salam semuanya anak-anak ibu. Apa kabar semuanya nak? Lama kita sudah tidak berjumpa. Namun hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Anak-anak ibu kelas 11 semuanya. Ibu berharap kalian semuanya sehat-sehat, baik-baik semua, semakin berubah di tahun 2021 ini. Hari ini kita akan belajar dengan topik peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Ibu berharap melalui pelajaran ini kalian semakin mengerti bagaimana menghadapi hidup di tengah-tengah zaman serba modern sekarang ini. Maka terlebih dahulu ibu mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, jikalau hari ini Bapa kami memiliki kesempatan untuk terus belajar kepadamu, maka kami sangat mengucap syukur Bapa untuk anak-anak kelas 11 hari ini Tuhan. Roh mulai yang berkarya bekerja, memberikan pengertian bagi mereka Tuhan, untuk mereka memiliki pengetahuan, pemahaman yang benar bagaimana hidup di tengah-tengah gaya hidup modern. Terima kasih Tuhan, pembelajaran ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup kami bersyukur. Amin. Judul pembelajaran kita hari ini adalah peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana peran keluarga berperan terlibat di tengah-tengah kehidupan kita yang serba modern, yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kamu sebagai anak remaja. Sebelumnya kita lihat bagaimana gaya hidup modern itu. Sebelumnya kamu sudah mengerjakan tugas-tugas yang ibu kasih tentang pengertian gaya hidup modern, contoh-contohnya dan juga bentuk-bentuknya. Namun untuk semakin kita mengerti dikaitkan dengan peran keluarga, nah ibu di sini membuat penjelasan sebagian daripada contoh-contoh gaya hidup modern. Yang pertama, konsumerisme, gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan, sehingga membentuk seseorang itu untuk bersikap tidak hemat, boros, konsumtif, hanya untuk mengeluarkan uang untuk memboros-boroskan, memenuhi kebutuhan untuk hidup mewah. Ini adalah paham konsumerisme. Gaya hidup modern ini sering kita lihat mungkin di kalangan orang-orang yang memiliki banyak uang, tetapi tidak tertutup kemungkinan ini ada juga kepada orang-orang yang golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Bahkan ada banyak orang lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan juga bagi kamu sebagai remaja sudah memiliki paham konsumerisme ini, sehingga kamu melakukan cara-cara apapun untuk mendapatkan uang supaya kamu bisa belanja-belanja, menghabiskan uang dengan boros. Itu adalah konsumerisme. Yang kedua, ada di sini foto seorang wanita yang materialistis, di mana materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, yaitu uang, rumah mewah, mobil, emas, barang-barang berharga, menganggap semua itu sebagai ukuran kebahagiaan, sehingga membentuk seseorang itu dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Bagi seseorang yang materialistis, semua diukur dengan uang. Seseorang itu yang berharga dianggap hebat, maka dia harus memiliki materi yang banyak, misalnya uang, mobil pribadi, rumah pribadi. Sehingga kadang-kadang seseorang itu hanya mau berteman dengan orang kaya,
hanya mau menemukan misalnya seorang pacar hanya yang harus kaya, hanya mau menghormati orang yang kaya, meremehkan orang yang miskin. Ini adalah sifat-sifat seorang yang materialistis. Yang ketiga, hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam hidupnya. Yang penting happy-happy saja. Kesenangan pribadi itulah kebahagiaan yang tujuan utama di dalam kehidupannya. Pesta pora, minum-minuman yang merusak miras ya, bahkan juga pergaulan bebas. Yang penting senang, yang penting bahagia, tidak dipikirkan apa dampaknya di depan. Itu adalah pandangan hidup hedonisme. Nah, dari yang ketiga-tiga ini mungkin ada terbentuk di antara kamu, mungkin satu, dua, atau ketiganya. Kalau Anda tidak antisipasi mulai sekarang, maka Anda akan terjebak ke dalamnya. Mungkin Anda berkata, "Kak, saya kan belum memiliki uang, Bu, belum memiliki pekerjaan." Sekalipun mungkin Anda belum punya uang atau pekerjaan, tetapi mungkin ini sudah ada di dalam diri kamu jikalau kamu tidak waspada. Oleh karena itu, mari kita pelajari apa itu yang menjadi peran keluarga untuk mengatasi kecenderungan gaya hidup modern kepada hal-hal yang negatif. Karena pemahaman yang keliru terhadap esensi dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Contohnya, kalau seseorang itu sudah masuk ke dalam gaya hidup konsumeristis, materialisme, hedonisme, maka membentuk seseorang itu untuk menjadi seorang bisa pemalas atau bisa bekerja giat tetapi menghalalkan segala sesuatu, menghalalkan cara yang tidak benar, misalnya korupsi, misalnya menipu, egois, tidak lagi ada rasa peduli terhadap orang lain. Itu adalah bagian-bagian daripada perilaku menyimpang dari gaya hidup modern jikalau kita memiliki pemahaman yang keliru terhadap itu semuanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran keluarga di tengah gaya hidup modern sebagai berikut. Yang pertama, keluarga perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani sesama anggota keluarga. Jadi yang paling utama itu adalah antara bapak, ibu, dan anak-anak. Semua anggota keluarga itu perlu membangun apa? Membangun persekutuan pribadi. Masing-masing bapak, ibu, dan kalian sebagai anak, bangun persekutuan kamu secara pribadi-pribadi kepada Tuhan. Supaya di dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan itu banyak hal yang diubahkan, diterangi oleh kuasa Roh Kudus di dalam pola pikir kamu untuk masuk ke dalam gaya-gaya hidup yang sedang ada sekarang ini. Kemudian bisa dilanjutkan bersekutu bersama untuk semua anggota keluarga itu. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi juga dan sesama bisa dilakukan lewat doa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan yang paling utama adalah mengaplikasikannya di dalam hidup Anda sehari-hari. Sehingga ketertarikan Anda di dalam firman Tuhan itu lebih besar, menguasai pikiran kamu daripada fokus kepada hal-hal materi, kepada hal-hal yang bersifat sementara. Maka ketika di dalam keluarga itu sudah kuat persekutuan dengan Tuhan, kuat dibangun persekutuan bersama antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, maka
antar anggota keluarga kalian akan otomatis timbul kasih untuk saling melayani. Bapak melayani istri dan anak dengan benar di hadapan Tuhan. Ibu melayani suami dengan kalian sebagai anak dengan dasar melakukannya untuk Tuhan. Bahkan kalian melayani orang tua kalian dengan mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari orang tua kalian. Dengan demikian kalian juga sudah melayani keluarga. Nah, karena ada rasa pelayanan yang kuat di tengah-tengah keluarga, ini akan melindungi kalian dari jebakan-jebakan masuk ke dalam gaya-gaya hidup modern yang tidak membangun. Yang kedua, keluarga berperan untuk meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggota keluarga. Cinta kasih ini hanya bisa dimiliki sempurna oleh setiap pribadi ketika seseorang itu sudah membuka hatinya untuk menerima kasih dari Kristus yang mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosanya, membuat seseorang itu merasa dihargai, dicintai, dikasihi, mulia oleh karena Kristus. Ini perlu kamu miliki sebagai seorang bagian daripada keluarga di tengah-tengah keluarga kalian, ya nak. Bapak dan ibu meletakkan cinta kasih itu. Itulah menjadi dasar dan kekuatan untuk mempersatukan masing-masing anggota keluarga. Bukan karakter-karakter yang berlawanan dengan karakter Kristus, otoriter, pemarah, kekerasan, itu akan menceraikan, menghancurkan anggota keluarga yang sering membuat anggota keluarga terjebak ke dalam gaya hidup modern. Karena apa? Karena jikalau seseorang itu sudah menikmati cinta kasih dari Tuhan, cinta kasih yang dialirkan, yang diberikan oleh bapak dan ibu di rumah, maka kamu sudah menikmati kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga, kepuasan itu di tengah-tengah keluarga. Karena jikalau anak sudah benar-benar dikasihi oleh orang tuanya, diperhatikan, tunjukkan tanggung jawabnya untuk mengasihi, mendidik anak-anaknya, terlebih-lebih sudah benar-benar menikmati kasih dari Tuhan, maka seseorang anak itu tidak akan mencari kepuasan di luar kebenaran. Seseorang anak itu tidak mencari kepuasan di dalam penampilan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Tidak mencari kepuasan seksual di dalam pergaulan bebas, bahkan juga narkoba di luar sana. Karena apa? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh kasih yang tulus, yang murni dari Tuhan dan juga dari orang tua, dari keluarga. Karena gaya hidup modern itu adalah gaya-gaya hidup seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, adalah konsumtif, materialistis, segala sesuatu dipandang, diukur dengan materi. Bahkan juga mencari kesenangan-kesenangan, kebahagiaan sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan apa yang terjadi ke depan, dampak daripada apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, kasih itu, cinta kasih sangat penting untuk itu boleh dinikmati dan dialirkan di tengah-tengah keluarga. Maka keluarga perlu menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian antara orang tua dengan anak, antara abang, kakak, dan adik, juga kepada orang tua harus dijaga, dikejar kedamaian itu di tengah-tengah keluarga. Dan juga saling menghargai. Orang tua menghargai kamu, menjunjung tinggi hak kamu, demikian juga kamu sebagai anak
menghargai orang tuamu, menghargai kakakmu, menghargai abangmu, menghargai adikmu, menghargai keluarga yang tinggal di rumah. Sangat penting untuk saling menghargai sehingga kamu benar-benar menikmati. Itu adalah kepuasan di tengah-tengah keluargamu, di dalam kehidupanmu.